Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hadis Tematik Manajemen Dakwah dengan dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Muin Alfi MA. Saya Siti Azizah dengan NIM 0104211010 dengan jurusan Manajemen Dakwah A semester 4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. Pertama, kita membahas tentang hadis. Hadis secara bahasa berasal dari kata jadid, yaitu sesuatu yang baru, yang merupakan lawan kata dari kodim, yaitu sesuatu yang lama. Selain itu, hadis berasal dari kata qorib, yaitu dekat, yang merupakan lawan kata dari ba'id, yaitu jauh. Dan hadis berasal dari kata khobar, yang artinya berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Adapun hadis secara istilah, yaitu menurut ahli hadis, hadis adalah seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kita membahas tentang hadis tematik atau maudu'i. Hadis tematik berasal dari kata bahasa Arab, yaitu maudu'un atau maudu, yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Sehingga kata maudu'i adalah meletakkan sesuatu atau merendahkannya, yang merupakan lawan dari kata al-raf'u yang berarti mengangkat. Dan secara istilah, hadis tematik atau maudu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab yang terkait dengan topik tertentu. Kemudian hadis itu dikumpulkan dengan sebab-sebab munculnya atau pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Selanjutnya, kita membahas tentang prinsip-prinsip hadis. Para ulama memberikan beberapa prinsip umum sebagaimana yang dituliskan dari Abdul Mustaqim dalam memahami hadis Nabi SAW. Pertama, prinsip jangan terburu-buru dalam menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. Kedua, prinsip memahami hadis secara tematik atau maudu'i sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. Hadis tentang profesional sebagaimana sabdanya an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yuhibba iza amila ahadukum amalan an yutakinah rawahu Tabrani wal Baihaqi, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Hadis riwayat Tabrani nomor 891 dan Baihaqi nomor 334. Nah, teman-teman, dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan contoh etos kerja yang baik yang menjadi panutan bagi umat Islam. Rasulullah senantiasa bekerja keras dan berusaha bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu, baik dalam hal ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, di dalam Islam juga terdapat nilai-nilai yang mendasari profesionalisme seseorang dalam pekerjaannya. Pertama, nilai yang menjadi sifat wajib bagi Rasul, yaitu siddiq, tablik amanah, dan fatonah. Kedua, bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Ketiga, amal soleh dan ahsanul amalah. Keempat, disiplin waktu dan menepati janji. Kelima, husnuzon atau berpikir positif. Yang keenam, efektif dan efisien. Selanjutnya, hadis tentang public relation atau hubungan dengan masyarakat sebagaimana sabdanya an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, rawahu Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Nasa'i, yang artinya Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah termasuk beriman seseorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasa'i.
Nah, teman-teman, penjelasan dari hadis ini pada dasarnya mendorong umat muslim untuk saling mencintai dan peduli terhadap orang lain. Hadis ini juga menggambarkan bahwa Islam sangat menghargai persaudaraan dalam arti yang sebenarnya. Persaudaraan yang datang dari hati nurani yang dasarnya keimanan bukan hal-hal yang lain. Sehingga betul-betul merupakan persaudaraan yang murni dan suci. Persaudaraan yang akan abadi seabadinya imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hadis tentang ihsan yang mana sabdanya An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in Faiza faltautum fa'asinul kitlatah wa iza zabahtum fa'asinul zibahata wal yuhidda ahadukum syafrotah wal yurih zabihatah rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan suatu perbuatan ihsan atau baik pada tiap-tiap sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, teman-teman, penjelasan dari hadis ini adalah hadis ini merupakan nas atau dalil yang keharusan berlaku ihsan. Karena ihsan adalah melakukan sesuatu yang baik dan benar. Dalam suatu perbuatan adalah keselarasan perbuatan itu sesuai dengan tuntunan syara. Allah juga memerintahkan hal tersebut dalam firman-Nya yang mana sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan ihsan. Quran Surah An-Naml ayat 90 dan ayat lain. Dan berbuat ihsanlah kalian karena Allah menyukai perbuatan orang-orang yang baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Hadis tentang kewajiban berdakwah sebagaimana sabdanya An Abdullah bin Amri anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala balighu anni walau ayat rawahu Bukhari, yang artinya dari Abdullah ibn Amr bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku sekalipun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari nomor 3461. Teman-teman, makna dari hadis ini adalah sampaikanlah ilmu yang diwariskan dariku, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Walaupun apa yang disampaikan itu sedikit, seperti satu ayat dari Al-Quran, dengan syarat ia memahami dan mengetahui apa yang disampaikannya. Siapa saja yang memiliki pengetahuan, maka wajibnya untuk menyampaikan dakwah. Selanjutnya, hadis tentang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah ia mengubahnya sebagaimana sabdanya An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'afu al-iman rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian yang melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Teman-teman, hadis ini adalah seruan untuk semua orang, mencakup laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun orang dewasa, dan semua orang yang mencakup ke dalam keumuman kata siapa dan diantara kalian. Sedangkan kemungkaran adalah sesuatu yang buruk secara zatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tingkatan mencegah kemungkaran berdasarkan kemampuan orang yang mengingkarinya. Pertama kali beliau menyebutkan tingkatan pertama, beliau bersabda, pertama, mencegah dengan tangannya adalah wewenang bagi orang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan atau memiliki kemampuan jika dia melakukannya dengan bijaksana, serta pengingkaran tersebut tidak melahirkan kemungkaran yang semisal atau lebih besar. Jika tidak mampu mencegah dengan tangannya, maka dengan lisannya adalah dengan bahasa yang tepat
menggunakan cara yang tidak provokatif dan tidak melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Dan jika tidak mampu mencegah dengan lisannya, maka dengan hatinya, yaitu dia mengkhawatirkan adanya kemungkaran lain jika dicegah dengan lisan, yaitu dengan cara membenci kemungkaran tersebut. Sekian video presentasi dari saya Siti Azizah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.